Haleluya, puji Tuhan. Pada saat ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, pada saat ini kita akan lihat kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Saya ambil di dalam kitab Yosua, Yosua pasal 9. Maaf saudara, Yosua pasal 1 ayat 9. Di sana dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, ini adalah suatu perkataan yang Tuhan katakan kepada Yosua, di mana Yosua ditunjuk oleh Tuhan untuk memerintahkan bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Nah, saudara, kita melihat di sini Tuhan berkata kepada Yosua, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini suatu peneguhan kepada Yosua. Ada beberapa kali Tuhan mengatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini adalah kali yang ketiga Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini kata-kata yang saya percaya kalau Tuhan berkata sampai berulang kali, itu ada maksud Tuhan kepada Yosua. Nah, saudara, kita tahu bersama Yosua adalah orang yang adalah pribadi yang bersama-sama dengan Musa, itu mereka bersama-sama keluar dari tanah Mesir. Mereka satu angkatan keluar dari tanah Mesir. Nah, pada saat ini kita melihat Yosua adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Kenapa bukan Musa? Kenapa bukan Harun? Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam Bilangan 20 ayat 12 di sana alasan mengapa bukan Musa yang masuk membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Kalau kita boleh melihat di ayat Bilangan 20 ayat 12 di sana ada beberapa hal yang menjadi alasan Musa tidak masuk ke tanah Kanaan. Yang pertama, karena tidak percaya. Dan yang kedua, tidak menghormati kekudusan Tuhan. Mungkin sepele, saudara, tapi ini hal yang fatal di mata Tuhan. Ketidakpercayaan itu membuat sesuatu yang fatal, saudara. Tapi di sini kita melihat, kita belajar bersama-sama. Yosua lah salah satu yang dipilih oleh Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Yosua adalah orang yang luar biasa. Orang yang jujur, orang yang berintegritas, orang yang hidup di dalam Tuhan, pengabdiannya kepada Tuhan itu dan kepada Musa itu sangat luar biasa. Dan ini yang menjadi salah satu tolak ukur Tuhan untuk memilih Yosua untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Sangat luar biasa. Dan kita melihat di bagian yang terakhir di sana dikatakan, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Salah satu perkataan yang luar biasa daripada Tuhan kepada Yosua, di sana dikatakan Tuhan akan menyertai kemana engkau pergi. Kita bisa belajar, saudara, dari perjalanan hidup Yosua ketika dia berhasil masuk ke tanah Kanaan. Itu Yosua disertai oleh Tuhan di dalam peperangan melawan orang-orang yang gagah perkasa. Yosua tetap disertai oleh Tuhan. Yosua mengalami kemenangan demi kemenangan. Inilah
yang kita belajar pada saat ini. Nah saudara, mengapa Tuhan sampai 3 kali berkata kuatkan dan teguhkan hatimu? Kalau kita di sini ada beberapa poin yang saya catat. Yang pertama di ayat 6 di sana, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, itu bagian yang pertama. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Nah saudara, mengapa Tuhan sampai 3 kali berkata kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Yang pertama saya catat, karena Yosua akan memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang pemberontak, keras kepala. Bagi Yosua itu bukan hal yang mudah, saudara. Nah, di sini Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita tahu bersama bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala, mudah serong hatinya, mendua. Tapi di sini kita lihat Tuhan mempercayakan Yosua untuk memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan yang kedua, supaya Yosua bertindak hati-hati agar tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita bisa melihat di ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, kenapa Tuhan berkata kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Supaya Yosua tidak menyimpang, saudara. Tidak beralih. Imannya tidak beralih. Imannya tidak meninggalkan Tuhan. Ini menjadi alasan. Dan kita tahu riwayat Yosua sampai pada akhirnya dia tetap setia kepada Tuhan. Alkitab juga berkata, saudara, orang yang setia sampai pada akhirnya dia akan selamat. Ada kemenangan yang Tuhan akan siapkan bagi orang yang setia kepada Tuhan. Bagi orang yang tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tidak meninggalkan Tuhan. Janji Tuhan akan digenapi bagi orang yang setia kepada Tuhan. Penyertaan Tuhan itu akan pasti dirasakan setiap orang-orang yang setia kepada Tuhan. Nah, yang bagian ketiga, saya catat di sini, saudara, di ayat yang ke-9 yang kita baca tadi, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Supaya kenapa, saudara? Supaya Yosua tidak kecut dan tawar hati. Tidak takut menghadapi apa yang ada di depannya. Tidak tawar hati melihat orang-orang yang akan diperangi oleh Yosua pada saat itu. Inilah alasan mengapa Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hati. Yosua adalah orang yang biasa, saudara, sama seperti kita. Tapi kenapa Yosua begitu berharga di mata Tuhan? Ya, seperti saya katakan tadi, Yosua itu spesial di mata Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Ada ketakutan pasti, saudara. Tapi di sini kita melihat Yosua selalu bersama dengan Tuhan.
Dia berpegang teguh kepada Tuhan. Inilah menjadi kekuatan dalam kehidupannya. Mari kita semua yang ada, biarlah kita setia sampai pada akhirnya. Saya percaya berkat Tuhan akan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan itu akan selalu nyata bagi orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kehidupan.